Persoalan-persoalan. Quran itu solusi, hudan. Karena itu setiap masalah isyaratnya pasti ada. Walaupun penemuannya tidak harus ada, tapi isyaratnya ada. Quran bukan kitab ilmiah, tapi isyarat ilmiah ada dalam Al-Quran. Kalau Anda sebut kitab ilmiah, ada penemuan, kemudian nanti ada penemuan baru menggagalkan yang ini, Anda bisa katakan Qurannya salah. Bukan. Isyaratnya ada dalam Quran. Diuji lewat pembuktian keilmuan. Belajar Anda dengan benar, maka dari situlah melahirkan produk-produk kemudian yang bisa digunakan dengan baik. Paham? Baik. Saya teruskan. Masa jadi berganti. Sampailah kemudian ke masa-masa turunan-turunannya. Saya tunjukkan diantaranya Jabir ibn Hayyan. Lahir di Kufah. Tahun 815 Masehi. Kufah, di Irak sekarang. Pernah dengar Jabir ibn Hayyan? Baik. Beliau baca surah Al-Hadid. Begitu dibaca surah Al-Hadid, dilihat sampai ayat 25, 26. Masya Allah. Tiba-tiba muncul hasratnya. Muncul hasrat. Ini yang paling menarik. Nanti di akhir saya simpulkan itu kuncinya bagi kita semua. Apa yang terjadi? Baca ayat ini. Wa anzalnal hadida. Kami turunkan hadid, besi. Turunkan dari langit, diturunkan. Ya, kalau ulama tafsir dulu belum bisa memahami besi turun dari langit. Taunya kandungan cuma di bumi. Makanya diartikan, disebarkan, ada. Tapi sekarang dibuktikan bahwa unsur-unsur besi itu lebih banyak turun dari langit, bukan di bumi, di sekitaran. Ya, sekitaran. Yang paling menarik, ketika membaca ayat ini, berbicara tentang kekuatan besi, beliau masuk ke laboratorium sederhana di rumahnya. Diuji besi itu. Dilihat sampai tataran yang paling rendahnya, sampai ke molekulnya, sampai ke atomnya dan sebagainya. Allahu Akbar. Sampai kemudian ditetapkan sebagai bapak kimia, Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan. Ditemukan, diuraikan oleh beliau prinsip-prinsip besi. Sampai ke atomnya, sampai ke dataran paling rendahnya. Sampai disebutkan sekarang, Masya Allah, nomor atomnya 26. Tapi bukankah atom yang stabil itu disimbolkan dengan Fe, F besar, E kecil, ferrum? Bukankah yang paling stabil itu ada 4 turunannya? Ada yang Fe 55, 56, 57, sampai 58. Bukankah yang paling stabil di 57? Teman-teman yang di kimia, silahkan kaji kembali. Ya. Yang paling menarik, lihat. Ini dibaca dari Quran surah Al-Hadid. Ditemukan ini. Jadi manuskrip. Bukankah surah ke-57 surah Al-Hadid? Bukankah Al-Hadid artinya besi? Baca surat Al-Hadid, surah besi. Menemukan ini sampai ke atomnya, sampai ke turunannya. Dibuat dalam bentuk manuskrip. Menyebar. Ketika kemudian orang Islam dikalahkan di Spanyol. Sampai muncul perjanjian Tordesillas. Setelah peristiwa 1492 itu. Kemudian di dunia dibagi dua oleh Paus pada saat itu. Adalah Barat dengan Timur. Barat Spanyol, Timur kemudian Portugal. Sampai Portugal datang, kemudian sampai ke Nusantara, ke Selat Malaka itu, tahun 1511. Tapi yang paling menarik setelah terjadi peristiwa itu, dibawa manuskrip ke barat, dibawa manuskrip ke barat, dibawa manuskrip ke barat. Ditemukanlah ini salah satunya, diteliti oleh seorang bernama salah satunya John Dalton. John Dalton meneliti, dikembangkan lagi sampai dikenal dengan Bapak Atom. Dari mana? Orang Islam. Baca Al-Quran, Al-Hadid, keluar penelitian, jadi ini. Abbas bin Firnas, lahir tahun 810 Masehi. Dikenal dengan Ibnu Firnas. Baca surat Al-Mulk, Anda bayangkan ayat 19. Al-Mulk ayat 19. Coba lihat kalimatnya. Begitu membaca ayat itu, Masya Allah, apakah Anda tidak perhatikan bagaimana burung-burung itu mengepakkan sayapnya, nutup lagi, mengepakkan sayapnya, tutup lagi, kemudian dia bisa terbang. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang bisa menahan dia di udara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dibaca, didalami, burung bisa terbang, kepak sayap, tutup lagi, kepak sayap, tutup lagi, terbang. Allah yang menahan dia. Burung aja yang nggak dihisap bisa terbang, kepak sayap, tutup, kepak sayap, tutup. Allah berkehendak jadi. Maka mungkin, apakah saya mungkin bisa kepak sayap, tutup sayap, bisa terbang juga? Bukankah kalau Allah berkehendak bisa terjadi? Di bawah ayat itu diteliti, di buku, dilihat, diteliti sampai ke burung, apa unsurnya, apa ininya, apa itunya. Masya Allah, dirakit oleh beliau. Pasangkan sayap ke tangannya. Tiba-tiba naik ke atas bukit yang agak sedikit rendah. Kepak, terbang, jatuh lagi. Kepak, terbang, jatuh lagi. Perbaiki lagi. Naik agak tinggi lagi. Kepak, terbang, jatuh lagi. Masya Allah. Naik lagi lebih tinggi lagi. Perbaiki lagi. Kepak, terbang. Jatuh, meninggal. Betul. Tapi yang paling menarik, terbang. Sampai 20 meter itu terbang. Dari situ kemudian hasilnya, penemuannya yang tertuliskan itu manuskripnya dibawa, dikembangkan, prototipenya ganti zaman, ditemukan, Wright bersaudara dibikin jadi pesawat terbang. Sayap jadi, semua dorong terbang. Wright bersaudara kemudian disebut sebagai penemu pesawat terbang.
Tapi masih kaku kan sayapnya, nggak bisa bergerak. Masih kaku. Bukan dalam arti masih ada masalah, crack. Ya, ada retakan-retakan. Siapa yang pernah memperbaikinya? Masya Allah, luar biasa. Seorang yang dididik oleh orang tuanya persis seperti Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dididik. Sehingga sifat-sifat kecilnya sama dengan sifat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu ketika dididik, cinta pengetahuan. Walaupun arahnya lebih kepada agama beliau. Jadi diminta main, susah main itu. Begitu keluar bawa kitab. Ya sedang main, bawa kitab begini. Setelah itu balik lagi ke rumah. Anak ini juga sama. Disuruh main, susah, dipaksa keluar. Begitu sudah keluar, bapak ibunya balik, dia muter lewat jendela. Masuk lagi. Ternyata hebatnya bukan orang Arab, bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan orang Afrika, orang Indonesia. Namanya Eyang, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Orang Parepare. Saya punya koleksi buku dari mulai yang profil beliau sampai dan seterusnya. Ya, makanya saya tipikal penulisan. Dan beliau kan senior antum semua. Ya, Masya Allah, lihat bagaimana tulisan-tulisan dari buku sampai yang terakhir, sampai tulisannya dalam Habibie dan Ainun dan seterusnya. Ketika menuliskan ini, menuliskan itu, keyakinannya pada Allah tetap terhujat. Ya, kenapa? Orang tua yang mendidik dengan baik, didik dengan baik. Bahkan ayahnya meninggal dalam sholat Isya itu kan. Ketika kemudian bangkit meninggal dunia digantikan oleh beliau dan seterusnya. Ya. Ini. Teruskan lagi, hadir ini Avicenna, dikenal dengan Ibnu Sina, baca Al-Quran, dibuka kemudian Quran surah 32, ya, ayat yang kelima itu, fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun, Al-Ma'arij lagi dibuka kemudian dibaca lagi oleh beliau surah ke-70 itu tentang naik turunnya 32 ayat yang sampai yang kelima sampai ke-11, demikian juga di Al-Ma'arijnya. Ya, kalau sampai 11 ke malaikatnya, ayat kelima sampai naik turunnya. Sama di Al-Ma'arij dibuka juga oleh beliau, seharinya sama dengan 50.000 tahun tentang aktivitas malaikat, dianalisis oleh beliau. Malaikat diciptakan dari cahaya, cahaya naik turun ke bumi, kisaran segini, perbandingannya sekian. Menulis kitab namanya Al-Basair. Ditulis oleh beliau, diturunkan sampai ke pecahan paling desimalnya. Ganti masa, ganti beralih kekuasaan, diambil manuskripnya, ada di barat. Tiba-tiba seorang Albert Einstein yang divonis di sekolahnya sebagai yang paling tertinggal pengetahuannya, pergi meninggalkan kelasnya, menemukan buku ini, dibaca oleh beliau, sampai ditemukan kemudian tulisan ini, sampai muncullah kemudian teori I sama dengan MC kuadrat itu. Masya Allah. Sampai menemukan juga Al-Qanun fit Tib, Kapitas Selekta Kedokteran, sampai sekarang masih menjadi bagian dari hal yang rujukan sekarang dari Fakultas Kedokteran. Sampai saya waktu membimbing bagian mahasiswa itu kedokteran, ketika dia membahas tentang fase tumbang, pertumbuhan dan perkembangan, istilah hadis digunakan, mudighah digunakan itu. Silakan antum cek di hadis di Al-Arba'in aja yang paling gampang, hadis nomor yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas dari Abdurrahman bin Auf, ya, Abdullah bin Mas'ud mana? An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, lihat kalimatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ahadakum yujma'u fi batni ummi. Setiap kalian dihimpun di perut bundanya. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama nutfah. Pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Belum menjadi apa-apa, masih bertemu, bercampur. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah. 40 hari pertama nutfah. 40 hari kedua 'alaqah. Zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mithla dzalika mudighah. Baru berkembang lagi jadi mudighah. 40 hari ketiga, usia 4 bulan. Mudighah, istilah yang sama digunakan sampai dengan sekarang. Persis urutannya. Temukan. Jadi acuan, pakai sekarang. Sampai berkembang, kekinian, profesor dari Mesir, Syekh Muhammad Ayyid, Masya Allah, membaca surat Yusuf, ayat 96 itu. Ya, bagaimana kemudian gamisnya Nabi Yusuf dibawakan, dipakaikan ke kepala bapaknya Yakub, setelah itu fartadda basira, tiba-tiba bisa melihat. Dianalisis oleh beliau, gimana ini gamisnya Yusuf alaihissalam, dipakaikan di kepala ayahandanya yang kena katarak, matanya sudah tidak bisa melihat dengan baik. Tidak ada obat yang cocok pada saat itu. Banyak menangis sampai katarak. Tiba-tiba dipakaikan gamisnya Yusuf, kok bisa melihat lagi. Memang mukjizat, tapi diteliti juga oleh beliau. Ketika diteliti, oh ini dilihat pakaiannya Yusuf. Ada kemiripan apa di situ? Ada keringatnya Yusuf. Dilihat jenis keringatnya, cocokkan dengan orang tuanya dan sebagainya. Dilihat jenisnya, terus dikembangkan lagi sampai menghasilkan apa yang terjadi? Diuji di laboratorium. Ketika sebagian dari enzim keringat itu diturunkan, kemudian disandingkan dengan penyakit katarak, pelan-pelan hilang, sembuh. Jadilah kemudian obat tetes mata untuk katarak. Syekh Muhammad bin Ayyub. Baca surat Yusuf, punya obat katarak. Baca surat Al-Mulk, bikin saya pesawat. Baca surat Al-Ma'arij, baca surat As-Sajdah, ya muncul kemudian penelitian teori MC kuadrat dan seterusnya. Sekarang antum baca apa? Dapat apa? Minal jinnati wan nas. Masya Allah. Mau tahajud susah. Ada godaan. Kenapa? Baru baca An-Nas. Masya Allah. Apa hasilnya?
menunjukkan kita lebih kreatif. Semua bisa kita gali. Bisa kita wujudkan dari situ, kita ambil inspirasinya, makanya baca ayatnya pelan-pelan, lihat, Masya Allah. Antum kenal Umar bin Khattab? Tuh. Umar bin Khattab itu jenius luar biasa. Jenius. Kalau dibacakan kepada beliau itu kalimat, bisa 1 halaman gini, bacakan. Itu tidak mengulang. Seketika bisa diingat. Benar titik komanya, seketika. Tapi tahukah Anda, ketika beliau mempelajari Quran, 20 tahun. 20 tahun. Umar itu kalau baca, terus amalkan. Baca, amalkan. Makanya ketika Quran turun kepada Nabi Muhammad pun nggak langsung. Padahal Taurat turun langsung semua. Injil turun semua. Tapi Al-Quran tidak. Turun hukum, pahami, amalkan. Pahami, amalkan. Pahami, amalkan. Teman-teman sekalian, kita bisa mendapat itu. Dan ternyata penelitian kita pada isyarat Al-Quran, itu ada korelasi juga dengan kekhusyuan ibadah dan paham kita. Seperti contoh misal. Anda pernah baca surah Al-Ghasyiyah? Ya, baik. Apa awalnya? Al-Ghasyiyah. Baik, awalnya Al-Ghasyiyah. Masya Allah. Baca surat Al-Ghasyiyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Baik. Saya langsung ke pertengahannya saja. Afala yanzuruna ilal ibili kai. Baik. Tidakkah Anda memperhatikan? Demikian terjemahannya. Padahal nazara itu asalnya lebih kepada penelitian, teliti. Melihat itu bisa ro'a, bisa basara, bisa nazara, itu berbeda. Ro'a sekedar melihat. Nazara melihat dengan lebih dalam lagi, teliti, research. Basara itu tajam penglihatannya, lebih dalam. Makanya sifat Allah disebut dengan basir. Basir. Tidak pernah disebut dengan ra'i atau nazir, tapi basir. Karena tajamnya pandangan Allah itu melebihi apapun yang ada dalam ciptaannya. Lebih daripada itu. Tapi poinnya, yang paling menarik, kenapa Anda diminta meneliti unta? Ada apa dalam unta? Banyak ternyata, Masya Allah, Allahu Akbar. Saya mau korelasikan dengan ibadah saja misal. Misal begini. Mohon izin ya, mohon maaf. Antum kalau i'tidal itu, sami'allahu liman hamidah, kemudian akan sujud. Mana yang turun duluan? Lutut atau telapak tangan? Ayo. Baik, gini aja lah paling gampang. Yang lutut, angkat tangan. Yang pakai telapak tangan? Baik, sisanya kepala duluan. Cuma 2 pilihannya, nggak ada yang ketiga. Nggak ada yang ketiga, cuma 2. Hadisnya pun cuma 2, nggak ada yang ketiga. Ya, jadi agak aneh kalau antum tangan enggak, lutut enggak, pakai apa? Pasti 2 itu. Ya, yang pakai lutut itu ada di Abu Daud nomor hadis 838. Posisi paling kanan sebelah bawah. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Tidak hanya hafal, tapi begitu lunak lisannya mengucapkan hadis. Kalau ditanya ini apa? Hadisnya ini sahih, ini dhaif, ini maudhu dan sebagainya. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Ya, kinayah, kunyahnya Abu Daud. Maka sejak saat itu dikenal dengan Abu Daud. Ya, ada di Sunan Abu Daud nomor hadis 838. Di rawinya adalah Wa'il bin Hujur, sahabat Wa'il bin Hujur. Ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Ini yang pakai telapak tangan di kitab yang sama, Abu Daud. Nomor hadis 840 sampai 841. Rawinya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, punya julukan Abu Hurairah. Baik. Jadi kalau Anda ingin menggunakan lutut, silahkan, boleh, ini dalilnya. Ingin menggunakan telapak tangan juga boleh. Karena di awal-awal masa sholat beliau gunakan kedua lututnya, tapi di akhir-akhir masa kehidupan beliau, lutut sudah mulai menurun, agak kurang kuat, menyangga, beliau gunakan kedua telapak tangannya. Tapi poinnya bukan karena sepuh atau tidak. Poinnya adalah, jika Anda ingin sujud, mungkin Anda tidak bisa menggunakan satu di antara keduanya, maka pilih salah satunya. Lutut Anda bermasalah, gunakan telapak tangan. Telapak tangan Anda bermasalah, gunakan lututnya. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memilih menggunakan lutut. Syekh Al-Albani memilih menggunakan telapak tangannya. Dua-duanya benar. Gak ada masalah di situ. Tapi poinnya adalah, lihat, ketika Nabi mengatakan, "Idza sajadta fala tasjud," bima makna kama yabrukul ibil. Faliyadha' rukbatayhi qabla yadayhi. Masya Allah. Jika Anda ingin sujud, maka sujudlah Anda jangan seperti duduknya unta. Maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Hadis yang pertama.
Jangan seperti unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Jadi ini tentang lutut, tapi kaitannya menyebut unta. Kalau diterjemah saja unta, tapi bahasa hadisnya kita lihat diantaranya ibil. Baik, ini idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Ba'ir. Baik, lihat faliyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Sama-sama unta terjemahannya. Tapi kan ba'ir. Faliyadha yadayhi, letakkan telapak tangannya qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Perhatikan betapa jelinya Nabi menyebutkan dua hal ini. Unta itu kan setidaknya ada banyak nama dalam bahasa Arab. Ibil itu unta umum. Secara umumnya unta yang belum ada beban apa-apa. Kalau untanya unta jantan, maka berubah jadi jamal. Tapi pendek, jamal ini. Karena ada dua, ya, jangan keliru ya bacanya. Ada jamal, ada jamal. Jamal yang ini sifat, artinya ganteng. Sifat atau cantik. Ya, kalau dimiliki oleh laki-laki berubah jadi jamil. Ya, kalau oleh laki-laki jadi jamil. Misal ada yang namanya Saiful ganteng, Saiful Jamil misal, kan? Baik. Kalau dimiliki oleh perempuan tambah tak di ujungnya, tinggal tambah tak di Jamilah. Jamilah. Namanya Mulan misalnya kan, sifatnya cantik, Mulan Jamilah misalkan. Misal saja. Nah, ini jamal itu sifatnya. Kalau ini ganteng. Tapi kalau ini unta. Unta jantan. Jamal namanya. Unta jantan. Masya Allah. Nama antum Jamal kan? Ingin umrah. Baik. Begitu ditulis dipisah salah nulis. Begini tulisannya. Jamal. Begitu di imigrasi dicek. Kayak ada unta umrah ya. Tapi lihat sini. Naqah, unta betina. Unta betina, Anda mesti tahu ini. Jadi kalau Anda baca Quran, Anda mengerti maksudnya. Unta Nabi Soleh kenapa disebut dengan naqah? Unta betina, bukan jantan. Naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim, dan seterusnya ayat. Naqah, unta betina. Karena itu banyak mereka mengambil air susu untanya, tidak habis-habis disebut dengan naqah. Paham sampai sini? Baik. Ba'ir, unta tunggangan. Unta tunggangan punya beban tidak? Punya, ada bebannya. Yang ini belum ada beban, ini sudah ada beban. Silakan cek. Nah, jadi ketika Nabi menyebutkan jangan seperti unta yang belum ada beban, Nabi meminta dahulukan lutut, jangan telapak tangan. Tapi ketika menyebut ba'ir yang sudah ada beban, Nabi meminta dahulukan telapak tangan sebelum lututnya. Kiasnya luar biasa, analoginya sangat indah sekali, kias analogi. Saya minta murid-murid kami di Tripoli di Libya untuk mempraktekkan ayat-ayat hewan dalam Al-Quran. Jadi kami belajar tafsir itu dulu, ya waktu mengajar teman-teman di Libya itu, kita tidak hanya membaca, menerangkan, tapi kita praktekkan sesuai dengan real keadaannya. Praktek tentang hewan dalam Al-Quran. Prakteknya kemana? Kebun binatang. Kita bagi kelompok. Ada kelompok kera, ada kelompok unta, ada kelompok gajah, ada kelompok macam-macam. Semua hewan di Quran dikeluarkan. Lalu kita tugaskan untuk menganalisis. Kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera, bukan yang lain? Maka kelompok kera menganalisis bagaimana perilaku kera dan sebagainya. Tanyakan kepada pawangnya seperti apa keadaannya. Ternyata wallahu akbar, bisa paham kita baca Al-Baqarah 65 itu. Ya, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Paling kiri itu pertengahan, jadilah kalian kera yang hina gitu kan. Baik, teman-teman sekalian, poinnya apa? Poinnya bukan karena keranya, poinnya ketika diuji kera, lempar dengan makanan, ambil dengan yang kanan, lempar dengan lagi makanan, ambil dengan yang kiri, lempar lagi, ambil semua dengan kakinya. Begitu ada yang masuk, dia nggak mau, langsung marah, langsung dicegat. Tapi kalau bosan dengan wilayahnya, ekspansi wilayah lain, begini, mirip. Silahkan Anda cek. Anda bikin kelapa, batok, isi dengan apa di sananya, kemudian paskan ukurannya. Dulu kan orang kalau mau nangkap kera di sebagian tempat, itu diisi dengan kelapa, bebannya diperberat, diisi dengan makanan, tapi dipaskan dengan ukuran tangan keranya. Begitu masuk, sulit keluar dia. Begitu ngambil, sulit keluar. Kenalah dia. Jalannya susah karena bawah itu. Ya, ini menunjukkan dia rela mengorbankan dirinya. Yang penting dapat bagiannya. Ya, jadi ada banyak hal yang kita bisa ambil di situ. Kelompok unta, ini yang paling indah. Begitu dianalisis, ternyata muncul hal yang luar biasa.
Unta itu banyak pelajaran dari unta. Pertama, unta itu hewan yang punya selaput di matanya. Ya, selaput ini yang memberikan perlindungan pada dia untuk digunakan di padang pasir. Jadi begitu ada badai pasir, silakan Anda mau pakai apa aja, silakan. Mau pakai Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, terserah. Pakai ke sana, macet, mogok. Mogok. Yang jalan cuma unta. Silakan ya, pakai begini, yang pakai unta paling lihat jalan. Unta, cuma unta. Tutup sama dia, tutup, muncul selaput. Makanya disebut dengan Safinatus Sahra, kendaraan padang pasir yang paling hebat, unta. Dari sini kemudian dibuat kacamata. Ya, orang-orang yang menemukan itu dilihat, dari prinsip ini diambil kacamata yang cocok, dipakaikan, begitu dia berangkat, dia bisa menahan itu, dan seterusnya. Di poinnya, yang paling indah, unta juga hewan yang punya tembolok. Ya, di kerongkongannya, dan dia bisa minum air, dia tampung di tembolok. Sehingga dia kuat tidak minum selama 3 bulan. Diambil jalan. Hemat. Ada tembolok dia, bisa kuat itu. Bisa kuat. Itu luar biasa. Jadi kalau antum bisa nahan minum sampai 3 bulan, sama dengan kuat antum. Ya, kuat, luar biasa. Ya, kuat. Jangan ngarang kalimat yang tidak menyenangkan. Nah, unta juga ternyata punya kaki berapa? Bukan. Setelah dianalisis kakinya 2. Depan itu tangannya, belakang itu kakinya. Menarik. 2 ternyata. 2. Ternyata ketika mau duduk, kalau nggak percaya silahkan, lihatin unta duduk. Begitu dia mau duduk, yang depan dia tekuk dulu. Kemudian dia baru duduk. Unta yang normal. Depan dia tekuk, baru dia duduk. Begitu depan dia tekuk, yang depan kan tangannya. Belakang lututnya. Makanya kata Nabi pada hadis yang pertama, dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Jangan kamu duduk seperti unta. Tapi kalau bahir, unta tunggangan, dia lain. Belakangnya dulu dia tekuk, baru depannya. Makanya ketika punya beban, kata Nabi, dahulukan telapak tanganmu sebelum kamu dahulukan lututmu. Kalau punya masalah, indah. Kalau Anda nggak pernah belajar ini, Anda nggak bisa tafsirkan itu. Lihat, pahami, ternyata dua-duanya benar. Tapi kebenaran itu diikat oleh hukum yang indah ketika dipraktekkan. Dan lebih dahsyat lagi, bukan itunya yang penting. Yang paling penting itu unta mau pakai lutut, mau pakai kaki, mau pakai telapak tangannya, mau pakai tangan, mau pakai kakinya, itu sama. Begitu turun, santai banget. Nggak percaya, lihat unta duduk. Sambil lihat antum. Santai. Betul. Santai. Nah, larangan berikutnya sebetulnya, mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, silahkan. Tapi jangan kayak unta. Santai banget. Mau sujud? Allahu Akbar. Itu yang dilarang. Mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut. Seperti itu yang tidak menyenangkan. Itu poinnya. Bagaimana Anda sampai ke tafsiran itu kalau nggak digali nih? Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan salah satunya. Beliau melihat, mengamati dan sebagainya. Muncullah tafsiran itu. Ini bukan persoalan hadisnya sahih, hadisnya dhaif, hadisnya ini, hadisnya itu. Bukan cuma itu. Dua-duanya di kitab yang sama, setara nilainya. Kalau yang satu maudhu, yang satu sahih, selesai masalah. Tapi dua-duanya punya kualitas yang sama. Yang sama. Bagaimana cara memahaminya? Kalau nggak dikumpulkan keduanya, mustahil mendapatkan hal yang bisa maksimal dalam menafsirkannya. Ini kasus kelihatannya sederhana. Demi Allah saya katakan, pernah kejadian di Bekasi gara-gara kasus ini, 2 orang suami istri nggak saling sapa semalaman. Silakan, nggak saling sapa. Sederhana, suami pulang malam-malam sekitaran jam 10, nyampe rumah, ya Isya sudah habis kan di masjid. Maksudnya jamaahnya sudah tidak ada. Ke rumah beliau sudah mandi macam-macam, sholat. Begitu sholat Isya, istri sudah sholat, melihat suaminya turun pakai lutut duluan. Turun. Catatan bagi istrinya. Begitu salam, Masya Allah, ini catatannya Bu ya, tanpa mukadimah Pak. Tanpa mukadimah. Papa salah tuh. Sholatnya nggak sesuai sunnah katanya. Masya Allah. Suaminya kaget. Emang kenapa mah? Itu kan harusnya sujudnya pakai telapak tangan dulu, bukan pakai lutut. Itu menyalahi sunnah. Suami ya begitu. Kan sifat suami kan pemimpin. Di Quran disebutkan pemimpin, Quran surah 4 ayat 34, posisi paling tinggi sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sedangkan ciri khas pemimpin apa? Bukan berwibawa tegas, bukan. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Ciri khasnya. Hanya menerima usulan, tidak menerima saran. Makanya kalau Anda coba-coba masuk dalam ranah kepemimpinan, dia nggak akan terima. Begitu istrinya mengatakan, itu tidak sesuai sunnah. Apa kata suaminya? Mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca. Nggak baca betul. Besoknya ketemu saya. Bahkan saya dijemput dalam satu acara. Cerita itu, saya jelaskan. Antum ini bagaimana? Di kitab yang sama. Yang pakai lutut nomor hadis 838, yang pakai telapak tangan nomor hadis 840. Saya kisahkan begini. Nya apa? Senyum. Selesai masalah. Itu semalaman, nggak tegur sapa. Anda bayangkan. Kan luar biasa gitu ya. Kita bisa turunkan beberapa hal.
kadang-kadang keributan-keributan kecil di rumah tangga, itu juga, maaf, setan tuh begitu pintar. Kadang-kadang memanfaatkan bukan hanya ranah dari muamalah, tapi kadang dari ibadah. Sehingga muncul demikian. Apalagi sikap, susah lah. Ya. Sampai muncul istilah-istilah yang tidak harus digunakan. Saya nggak tahu ya kenapa ada istilah-istilah suami takut istri dan sebagainya. Kan tidak harus ada. RT mengumpulkan semua warganya. Katanya takut istri. Ya, Masya Allah. Yang takut istri semua ke kanan saya. Kanan semuanya. Masya Allah. Tinggal satu ke kiri satu orang. Wah, Bapak hebat. Bapak tidak takut dengan istri Bapak. Saya disuruh istri saya ke sini, Pak.